Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Sobat Belajar Bulen dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan Bulen di sini. Hari ini kita akan belajar apa ya? Tonton sampai habis karena Bulen akan mengajar dengan cinta. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, tonton dulu ya video berikut ini. Simak baik-baik. Nah, anak-anak, sudah menonton dengan seksama videonya? Baiklah, kita akan mulai. Apa yang kalian lihat dalam video itu? Ya, betul sekali. Kita melihat berbagai jenis hewan di lingkungan yang berbeda. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang hal itu berkaitan dengan ekosistem. Kelas 5 semester 1. Apa saja yang akan kita pelajari pada kali ini ya? Yang pertama adalah ekosistem. Ekosistem akan dibahas tentang pengertian dan juga komponen-komponen penyusun ekosistem. Setelah itu, yang kedua, kita akan mempelajari berbagai jenis makanan hewan. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang penggolongan hewan. Berkaitan dengan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baiklah anak-anak, melalui video tadi kita bisa tahu bahwa hewan-hewan, tumbuhan, dan lingkungannya itu memiliki hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Lalu, apa saja ya komponen dari ekosistem itu? Mari kita bahas bersama-sama. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen abiotik, dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari makhluk tidak hidup. Apa saja ya contohnya? Makhluk tidak hidup contohnya seperti batu, udara, matahari, tanah, dan air. Nah, bagaimana dengan komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa ya? Contohnya ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada manusia. Lalu, berdasarkan tingkatannya, ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama,
ada individu, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Kita bahas satu persatu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, yaitu sendiri, seekor atau seorang. Contohnya adalah seekor harimau, atau seekor gajah, atau seekor ayam. Lalu yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk individu sejenis yang menempati suatu wilayah. Contohnya apa ya? Populasi bangau, ada populasi rusa, populasi buaya, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh dari komunitas adalah komunitas hutan, komunitas sungai, dan komunitas yang lainnya. Kemudian, ekosistem berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Apa ya perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan? Ekosistem alami terbentuk tanpa campur tangan manusia. Jadi, bisa dikatakan bahwa ekosistem alami adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan, ada ekosistem padang rumput, dan banyak sekali. Kemudian, apa itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan terbentuk atas bantuan atau campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem kolam ikan, ekosistem sawah, ekosistem waduk, dan banyak yang lainnya. Kemudian, jenis ekosistem ada dua. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan, padang rumput, lalu ada gurun pasir, ada hutan hujan tropis, ada tundra dan taiga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian ekosistem air, itu bisa air laut ataupun air payau atau air tawar. Jadi ada tiga ya, air laut, air payau, dan air tawar. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian kedua atau materi kedua, yaitu berbagai jenis makanan hewan. Tapi sebelumnya kalian lihat video ini terlebih dahulu ya.
Nah, sudah melihat videonya? Apa yang kalian lihat? Kalian melihat bahwa ada makanan hewan yang berupa, oke, betul sekali, tumbuhan, ada pula yang berupa hewan lain. Contoh makanan hewan tumbuhan. Contohnya, ulat makan daun. Lalu ada lebah menghisap nektar dari bunga. Sedangkan makanan hewan dari hewan lain, contohnya ada singa yang makan rusa dan burung elang yang makan ikan atau ular. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi ketiga, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga omnivora. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah contoh susunan gigi dari makhluk herbivora. Terdiri atas gigi seri dan geraham ya, untuk mengunyah dan melumat makanan. Contohnya ada sapi, ada kambing, dan juga ada gajah. Kemudian, penggolongan hewan yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah sebutan untuk hewan yang memakan hewan lainnya. Ini adalah contoh susunan gigi dari hewan karnivora. Bisa kita lihat ya, bahwa giginya bertaring-taring dan tajam-tajam. Tentunya itu difungsikan sesuai dengan makanannya untuk merobek dan mengoyak daging yang mereka makan. Contohnya ada singa, serigala, dan burung elang. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah sebutan untuk hewan yang memakan tumbuhan dan memakan hewan lain, atau bisa disebut juga dengan pemakan segala. Ini adalah contoh gambar dari susunan gigi makhluk omnivora. Dia mempunyai gigi taring dan dia mempunyai gigi seri dan geraham. Dia menggunakan taringnya untuk mengoyak dan merobek daging, menggunakan gigi seri untuk memotong, dan geraham untuk melumat makanan. Contohnya ada ayam, lalu ada bebek, kemudian ada babi. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Apakah kalian sudah paham? Wah, luar biasa. Sudah paham semuanya ya pasti. Kalau begitu, Bulan akan berikan evaluasi setelah video ini berakhir. Sudah sampai di penghujung materi, kurang lebihnya dari Bulan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah Sobat Belajar Bulan dimanapun kalian berada. Bye!